Bab 641. Pemilik toko serba ada. King Feng, musim dingin ini terlalu dingin. Minumlah alkohol dan hangatkan dirimu. Silin menyesap tehnya dan merasa sedikit aneh. Tubuhnya terasa dingin, jadi dia menyuruh King Feng Li minum alkohol. Dingin. Suelin mengerutkan kening. AC di ruang tamu menyala panas dan pemanasnya menyala. Suhu ini sungguh tidak bisa lebih baik lagi. Bagaimana mungkin dingin? Sebenarnya, ayahnya hanya ingin minum alkohol. Saking sukanya minum, ia harus minum setiap hari di rumah. Terkadang ia minum sendiri, terkadang ia minum bersama teman-temannya. Suelin bukan penggemar alkohol. Ia bahkan agak menentangnya. Waktu kecil, ayahnya selalu gila setelah minum terlalu banyak. Ia tidak suka bau alkohol dan juga tidak suka jika orang lain minum. Tapi sekarang setelah ayahnya menyebutkannya, ia terpaksa membiarkan ayahnya minum. Lily tentu menyadari kekhawatiran Suelin. Namun, ayah mertuanya sudah lama tidak mengunjungi mereka, dan sekarang adalah kesempatan bagus baginya untuk bersikap baik. Ayah, tunggu sebentar, aku akan mengambil alkohol, kata Li King Feng lalu meninggalkan rumah. Ia harus mengambil lagi karena stok alkohol mereka sudah lama habis. Istana Nobel adalah tempat yang mewah, jadi tidak ada toko swalayan atau tempat ia bisa membeli alkohol. Jadi, untuk mendapatkannya, ia harus keluar dari sana. Untungnya, ada sebuah toko swalayan di pintu masuk kompleks perumahan, namanya Toko Swalayan Nobel. Meskipun dinamai sesuai nama komunitasnya, toko ini dikelola oleh seseorang dari kompleks perumahan sebelah. Pemiliknya bernama Wan Rusu, seorang janda berusia 30-an. Suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan dari sanalah ia mendapatkan sejumlah besar uang. Dia bisa saja hidup bahagia dan mapan dengan uang sebanyak itu. Namun, mertuanya sakit parah dan perlu dirawat. Dia tidak pernah menikah lagi agar bisa merawat mereka dan membuka toko swalayan di depan pintu istana bangsawan. Di satu sisi, ia merasa nyaman untuk merawat mereka. Di sisi lain, ia juga punya kesibukan. Lily sudah pernah ke sini sebelumnya, jadi dia familiar dengan tempat ini. Wan Rusu sedang menata barang-barang di rak ketika dia masuk. Wan Rusu memiliki wajah yang cantik. Matanya berkilau bak dua kolam air dan bibir merahnya seksi bak buah ceri segar. Gaun putih yang dikenakannya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Seorang wanita berusia 30-an adalah yang paling seksi di antara semuanya. Rak itu mungkin terlalu tinggi untuknya. Wan Rusu kehilangan keseimbangan saat mencoba meletakkan beberapa botol anggur di rak dan jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, botol-botol di rak juga mulai jatuh ke arahnya. Dalam hal ini, ia tidak hanya akan jatuh ke lantai, tetapi juga bisa terluka jika botol-botol anggur jatuh ke tanah. Lily melihat kejadian ini ketika baru saja masuk ke toko. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Wan Rusu terluka. Ayuwo. Dalam sekejap mata, Li King Feng sudah berada di samping Wan Rusu. Ia memeluk pinggangnya dan dengan mudah menangkap botol-botol yang jatuh seperti pertunjukan sulap. Lalu, ia mengembalikannya ke rak. Wan Rusu mengira ia akan jatuh, tetapi kemudian ia jatuh ke pelukan seorang pria. Aroma maskulin dari tubuh pria itu membuatnya bergairah dan membuatnya tersipu malu. Jantungnya pun berdetak sangat cepat. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria manapun sejak suaminya meninggal, apalagi dengan pria setampan ini. Dia sampai kesulitan berdiri. Lily merasa agak canggung. Ia datang hanya untuk mengambilkan alkohol untuk ayah mertuanya, dan sekarang ia membantunya karena simpati karena melihat Li jatuh. Dan sekarang Li tidak mau lepas dari pelukannya. Tak apa-apa kalau dia tak mau bangun. Tapi yang penting, saat dia menangkapnya, telapak tangannya mendarat tepat di pantatnya, posisi yang istimewa sekaligus canggung. Apa yang kau lakukan? Seseorang berkata dari belakang mereka ketika King Feng Li hendak menurunkannya. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan rambut dicat kuning cerah dan lengan penuh tato. Sekilas, orang bisa tahu dia bukan orang baik. Kakak ipar, aku nggak tahu kamu kayak gini. Masa kamu bisa main-main sama cowok? Dia menyeringai. Ping Yang, jangan konyol. Aku hampir jatuh, dan pria ini membantuku. Wan Rusu dengan canggung melepaskan diri dari pelukan King Feng Li dan berkata dengan keras. Wan Rusu tahu bahwa Ping Yang adalah adik laki-laki mendiang suaminya. Dia hanya berjudi sepanjang hari. Lagi pula, dia bukan orang yang baik. Kakak ipar, aku tidak menyangka kau akan berhubungan dengan pria lain secepat ini, mengingat kakakku baru saja meninggal. Kalau dia tahu, aku yakin dia pasti akan keluar dari peti matinya karena marah, kata Ping Yang dengan nada licik. Ping Yang, cukup omong kosongnya. Dia baru saja menyelamatkanku dan itu saja. Menyelamatkanmu, kau pikir kau bisa membodohiku seperti anak berusia 3 tahun. Lalu apa maksudnya berbaring di lengannya tadi? Aku.
Aku apa? Kakak ipar. Nggak ada alasan lagi. Aku nggak akan ngomong apa-apa kalau kamu serahkan uang jutaan yuan dari kecelakaan kakakku. Ping Yang menyeringai diam-diam. Sebenarnya, Ping Yang menginginkan lebih dari sekadar uang. Ia juga menginginkan tubuhnya. Namun, ia tidak menyebutkannya karena Li Qingfeng masih di sana. Ping Yang, uang itu untuk merawat ibu. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Wan Rusu mengerutkan kening dan langsung menolak. Kakak ipar, kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan bilang ke ibu kalau kamu mengurus bayi gula dan menghabiskan semua uang kompensasi kecelakaan itu untuk mainan anakmu. Ping Yang menunjuk ke arah King Feng Li. Bayi gula. Mainan anak laki-laki. Li Lili tidak senang dengan komentar ini. Dia datang ke sini hanya untuk beberapa botol alkohol, dan menyelamatkannya secara kebetulan, dan sekarang dia disebut mainan anak laki-laki. Tentu saja, Li Qingfeng mendapatkan ide itu dari percakapan mereka. Ping Yang ini ingin mengambil kompensasi jutaan yuan, tetapi Wan Rusu tidak mau memberikannya karena dia harus mengurus ibu mertuanya. Jelas, ada konflik kepentingan ini. Ping Yang, hormatilah dirimu sendiri. Aku di sini hanya untuk membeli alkohol dan aku bukan mainan anak laki-laki. Kata Li Qingfeng melirik Yang Ping dan merasa tidak puas. Ping Yang menyeringai dan mencibir, omong kosong, alkohol. Apa kau berencana membeli alkohol dari peti kakak iparku? Aku bisa lihat kau bukan orang baik. Aku hanya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, aku datang ke sini untuk minum alkohol. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini, jadi kusarankan kau menyingkir sebelum terlambat. Li Qingfeng tampak marah dengan alisnya berkerut. Ayah mertua masih menunggu alkohol datang, dan Ping Yang terus mengoceh. Ini benar-benar menyebalkan. Bab 642. Minum dengan ayah mertua. Bocah, beraninya kau mengancamku. Kau mau merasakan tinjuku, teriak Ping Yang sambil mencibir. Lili tertawa, merasa kasihan pada pria di depannya. Kenapa selalu ada orang bodoh seperti ini? Sejujurnya, dia tidak ingin menindas mereka karena mereka terlalu lemah. Tapi mereka selalu saja mendatanginya. Keluarlah dari sini sebelum aku hitung sampai 3. King Feng Li menatap Ping Yang dan mulai menghitung, 1, 2, 3. Petik 2. Ping Yang tidak bergerak sedikit pun, tetapi masih menatapnya dengan wajah mengejek. Ia bahkan mengayunkan tinjunya untuk melenturkan otot bisepnya. Rupanya, ia sama sekali tidak menganggap Li Qingfeng sebagai ancaman. Baiklah, sekarang saya harus menggunakan kekerasan karena berbicara tidak berhasil. King Feng Li berjalan ke arah Ping Yang, merentangkan kaki kanannya dan menendang perutnya. Melihat Li Qingfeng menendang ke arahnya, Ping Yang ingin menangkisnya. Namun, Li Qingfeng terlalu cepat dan ia langsung menendang Ping Yang. Ping Yang terbanting ke lantai cukup jauh dan mulai berteriak kesakitan. Sial, beraninya kau menendangku, kau sedang menggali kuburmu sendiri. Ping Yang marah. Ia ingin pamer di depan kakak iparnya, tetapi tak menyangka Li Qingfeng akan menendangnya ke tanah hanya dengan gerakan sederhana. Ini sungguh memalukan. Ayuwo. Ping Yang berdiri. Rasa sakit membuatnya kesulitan menjaga wajahnya tetap tegak. Ia mengeluarkan pisau lipat dari dadanya dan mengacungkannya ke arah Li Qingfeng. Ping Yang, tidak ada pedang, simpan saja. Melihat Ping Yang mengeluarkan pedangnya, Wan Rusu ketakutan dan berteriak. Dia tidak ingin Li Qingfeng terluka atau kehilangan nyawanya. Wan Rusu sangat berterima kasih kepada Li Qingfeng. Jika bukan karena dia pasti sudah terluka sekarang. Siapa sangka Ping Wang begitu gila sampai menghunus pedang. Dia memang bajingan. Pisau lipat. Li Qingfeng mencibirnya. Bajingan lemah seperti ini tidak ada apa-apanya baginya. Inilah sedikit rasa dari pedangku, nak. Ping Yang mencibir dan meraih ke arah King Feng Li. Cepat dan hindari. Wan Rusu begitu khawatir hingga dia hampir menangis melihat King Feng Li tetap di sana dan tidak bergerak sama sekali. Lili hanya tersenyum mendengar pengingat itu. Ia tetap diam sampai ujung bilah pedang hampir menyentuhnya, lalu menjepit bilah pedang itu dengan 2 jari. Apa? Menangkap pisau itu dengan tangan kosong. Ping Yang terkejut. Ia tak menyangka pemuda di depannya begitu sombong. Menggigitnya dengan jari. Kau pikir kau siapa? Ahli bela diri. Ping Yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengiris kulit Li Qingshan dengan pedangnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Ujung bilah pedang itu tidak hanya tidak mampu melukai kulit Lili, tetapi badan bilah pedang itu juga mulai retak. Kulit King Feng Li begitu keras sehingga tidak ada pedang biasa yang dapat melukainya. Retakan. Li Qingfeng menggunakan sedikit tenaga untuk mematahkan bilah sakelar menjadi 2 dan menamparkan wajah Ping Yang. Wajahnya mulai membengkak dengan 5 sidik jari merah menyala. Wan Rusu khawatir Li Qingfeng akan terluka. Namun, melihat Li Qingfeng begitu tenang, mematahkan pedang dengan 2 jari, ia tampak bersemangat.
Pria ini sungguh kuat. Kau menamparku, kata Ping Yang sambil menutupi wajahnya yang bengkak dengan tangannya. Masih tak percaya apa yang baru saja terjadi. Kau yakin aku melakukannya? Sialan, aku datang untuk membeli alkohol dan kau terus saja menggangguku. Sekarang pergi dari sini. Li Qingfeng menamparkan pipi satunya dan membiarkannya bengkak juga. Ping Yang ingin menghindarinya tetapi kejadiannya terlalu cepat sehingga ia bahkan tidak sempat bereaksi. Li Qingfeng menamparnya 2 kali, tetapi ia masih belum puas. Tendangan lain mendarat di Ping Yang. Dengan dentuman keras, Ping Yang terdorong keluar toko sejauh 4 atau 5 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Enyahlah, umpat King Feng Li dengan marah. Ping Yang berdiri sambil menahan sakit dan mukanya bengkak seperti orang gila. Dia menatap Li Qingfeng dengan ketakutan dan lari seperti orang lumpuh. Li Qingfeng memang membuatnya ketakutan setengah mati, dan yang ingin dia lakukan hanyalah lari darinya sekarang. King Feng Li, terima kasih banyak. Kalau tidak, aku pasti akan mendapat masalah hari ini. Wan Rusu berterima kasih padanya. Li Qingfeng melambaikan tangan padanya, jangan khawatir. Aku di sini untuk minum alkohol. Jadi, cepat ambilkan 2 botol. Wajah Wan Rusu memerah karena sedikit kesal. Apa aku begitu menyebalkan sampai-sampai kau tak sabar untuk pergi? Faktanya, meskipun ia seorang janda, usianya baru 30-an dan ia sangat menawan. Ia memiliki banyak pengagum. Namun, Li Qingfeng tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Bos, cepatlah ambilkan aku 2 botol, aku harus pergi. Kata King Feng Li, berpikir wanita ini akan bicara lama sekali. Ya, Lily mengakui bahwa wanita itu memang cantik. Namun, dibandingkan dengan Suelin, kecantikannya tidak secantik itu. Dan ayah mertuanya masih menunggu untuk minum bersamanya. Ia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan wanita ini. Ini, 2 botol Wuliang YTL, sejenis alkohol yang agak lembab di Tiongkok. Wan Rusu menyerahkan botol-botol itu kepadanya dengan getir. Li Qingfeng mengambilnya dan bersiap untuk membayar. Namun, Wan Rusu tidak mau menerima uangnya. Ia bersikeras bahwa uang itu gratis karena Li Qingfeng baru saja menyelamatkan hidupnya. Baiklah kalau begitu. Lily mengucapkan terima kasih lalu pergi. Kalau kamu tidak mau, aku bisa menyimpannya. Melihatnya pergi begitu cepat, Wan Rusu sangat bingung. Pemuda ini sama sekali tidak tertarik padaku. King Feng Li berlari kembali ke rumah dan mendengar suara ayah mertuanya begitu dia membuka pintu. King Feng, kok lama banget ia nyarinya? Kukira kamu tersesat dan mau kirim tim pencari, ejek Silin. Lily tersenyum lega. Ia tahu ia butuh waktu lama, jadi ia meminta maaf, maaf, ayah. Aku butuh waktu lama untuk menemukan tempat yang menjual alkohol. Suelin mengerutkan kening mendengar ini. Toko swalayan itu menjual alkohol, dan dia pernah membelinya di sana sebelumnya. Kenapa dia tidak tahu harus kemana? Ia ingin bertanya, tetapi tahu bahwa mengungkapkan kebohongannya di depan orang tuanya bukanlah ide yang baik. Tanda tanya berkecamuk di benaknya. Ayah, aku terlambat. Ini, aku minum segelas sebagai hukuman. Li Qingshan membuka botol, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya. Minum itu soal wajah. King Feng Li sangat sombong di hadapan orang lain tetapi dia bersikap sangat rendah hati di hadapan ayah mertuanya. Sayang sekali, dia menantu, generasi muda. Kesopanan dan tata krama seharusnya tetap ada. Bab 643. Ayah mertua, apakah hanya itu yang bisa kamu minum? King Feng, aku suka minum, nih, bersulang. Silin mengangkat botolnya dan bersorak. Kakak ipar, aku juga mau. Hailin membuka mulutnya, meminta alkohol juga. King Feng Li melambaikan tangan dan berkata, kamu masih seorang pelajar, kamu seharusnya tidak minum. Petik 2. Hailin tidak terlalu senang. Ia ingin memakannya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa jika kakak iparnya tidak mengizinkannya. Setelah 2 gelas, Li dan Silin merasa ada yang kurang. Minum-minum terasa kurang seru tanpa permainan minum. Maka, keduanya pun mulai bermain. Hobi terbesar Silin adalah minum, jadi dia juga sangat jago bermain permainan minum. Dalam permainan, tebak jari, dia belum pernah kalah. Meskipun Silin jago, menebak jari, ia tak punya peluang melawan Li Qingfeng. Ia kalah 10/10 saat bermain dengannya. Silin menatap Li Qingfeng dengan getir. Matanya dipenuhi kebingungan. Aku ayah mertuamu, seorang tetua. Tidak bisakah kau biarkan aku menang sekali saja? Sungguh memalukan kalah telak setiap ronde. Xiao Yun melihat Silin minum cukup banyak alkohol dan merasa sedikit kasihan. Ia menendang Li Qingfeng di bawah meja, mencoba menyuruhnya kalah 1 atau 2 ronde. Li Qingfeng benar-benar menerima pesan dari ibu mertuanya dan membiarkannya menang beberapa ronde.
Ia juga mendapat beberapa gelas sebagai hukuman, yang membuat ayah mertuanya sangat senang. King Feng, kau harus menjaga Sun baik-baik setelah kalian menikah. Silin menyesapnya, merasa sedikit pusing, dan berkata dengan suara penuh arti. King Feng Li mengangguk, ayah, jangan khawatir, aku pasti akan merawatnya dengan baik dan menjadikannya istri kecil yang montok. Petik 2. Istri kecil yang gemuk. Suelin memutar bola matanya mendengar itu. Rupanya ia tidak suka kata ini. Ia selalu bugar dan benci menambah berat badan. Gemuk itu bagus, kalau begitu kamu bisa punya bayi yang sehat. Xiao Yunmu tertawa. Menurutnya, pasangan perlu memiliki bayi agar hubungan tetap berjalan baik. Setelah memiliki anak, pasangan akan selalu bersama dan membangun ikatan yang lebih kuat. Ngomong-ngomong soal anak, wajah Suelin tiba-tiba memerah. Ia menatap King Feng Lin dengan malu-malu, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah tidur dengan King Feng Li, dari mana bayi itu akan lahir. Namun, Suelin telah memutuskan untuk menyerahkan tubuhnya kepada Li King Feng setelah pernikahannya setengah bulan lagi. Ia akan memberinya seorang bayi, dan bayi itu pasti bisa mengusir si rubah betina Ruyan Liu. Suelin tidak tahu bahwa Ruyan Liu telah tidur dengan Li King Feng sejak lama. Jika dia tahu mereka melakukannya, dan mereka sudah punya bayi, dia pasti sudah membunuh Li King Feng. Sue, kenapa wajahmu memerah? Apa kamu demam? Tanya Xiao Yunmu bingung. Tidak, Bu, aku hanya tidak terbiasa dengan bau alkohol. Suelin mengerjap dan berbohong. Faktanya, dia terlalu malu untuk membayangkan punya bayi dengan King Feng Li. Xiao Yunmu dan Silin langsung percaya tanpa berpikir dua kali. Wajar saja bagi Suelin karena ia selalu tersipu saat mencium aroma alkohol. Ayah, kita sudah menghabiskan sebotol penuh, kita akhiri saja hari ini, kata King Feng Li. Satu botol Wuliang Ye, setengahnya dihabiskan oleh Li King Feng dan setengahnya lagi oleh Silin. Li King Feng bisa minum banyak, dan setengah botol itu bukan masalah baginya. Namun, bagi Silin, itu membuatnya pusing. Demi kebaikannya sendiri, King Feng ingin dia berhenti minum, tetapi Silin tidak setuju. King Feng, aku tidak mabuk. Malahan, aku terlalu sadar. Ayo, kita minum lagi. Silin menarik lengan King Feng Li dan meminta segelas lagi. King Feng Li tidak bisa berbuat apa-apa selain terus minum bersamanya dan mereka segera menghabiskan sebotol Wuliang Ye lainnya. Setelah menghabiskan 2 botol, Lili masih sangat sadar. Ayah mertuanya, di sisi lain, sudah tertidur di meja, sesekali mendengkur. Ayah, hanya itu yang bisa ayah minum, tanya King Feng Li dengan getir sambil menatap Silin. King Feng, hari ini dingin, bisakah kita menginap di tempatmu? Tanya Xiao Yunmu, yang tahu dia tidak sanggup menggendong suaminya yang pingsan. Lili tidak menyangka ibu mertuanya akan mau menginap bersama mereka. Dia tidak masalah, itu urusan Suelin. King Feng Li mengerutkan kening dan menoleh ke Suelin, menunggu persetujuannya. Tentu saja, Bu, ibu dan ayah bisa naik ke lantai 1, Hailin bisa tidur di sofa, dan aku dan King Feng naik ke atas. Suelin tersenyum. Ia tahu cuaca dingin dan sudah tengah malam. Ia tidak akan membiarkan ibunya pulang seperti ini. Tidak setuju, kenapa aku harus tidur di sofa? Aku tidak mau tidur di sofa. Hailin mengerutkan kening dan protes. Kamarnya tidak banyak di sini. Kamu bisa keluar kalau kamu tidak mau tidur di sofa, kata Suelin. Dia tidak pernah memanjakan adik laki-lakinya ini. Baiklah, aku akan duduk di sofa, kata Hailin enggan. Ia agak takut pada adiknya ini. King Feng Li berterima kasih kepada ayah mertuanya yang telah meninggal karena sekarang dia bisa tidur di ranjang yang sama dengan Suelin. King Feng Li berpegangan pada pinggang Suelin dan berjalan ke atas. King Feng, orang tuaku ada di sini. Jaga dirimu. Tidak apa-apa, kamu istriku dan ini normal. Petik 2. Suelin tidak tahu harus berkata apa. Semburat merah muncul di wajah cantiknya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia tidur dengan King Feng Li di kamar yang sama, setiap kali itu membuatnya sangat malu dan detak jantungnya semakin cepat. Di dunia bisnis, Suelin adalah ratu yang agung dan sombong. Namun di rumah, ia menjadi gadis kecil di depan Li King Feng. Sayang, dingin nih, kita bagi selimutnya yuk. King Feng tampak bersemangat. Meskipun ia tak bisa mencapai kesepakatan dengannya, sentuhan kecil tak ada salahnya. Suelin merasakan kehangatan mengalir di sekujur tubuhnya ketika menyadari kegembiraan Li King Feng. Hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia tahu apa yang dipikirkan Li King Feng, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Sayang, aku selalu menendang selimut saat tidur. Ayo kita masuk ke dalam selimut masing-masing. Suelin mengedipkan mata indahnya dan tersenyum. Tidak,
Sayang, aku selalu lemah saat tumbuh dewasa dan tidak tahan dingin. Kamu bisa menghangatkanku jika kita tidur di bawah selimut yang sama. King Fengli memasang wajah memelas dan berpura-pura rapuh dan lemah. Orang lain mungkin tertipu oleh tindakannya, tetapi tidak Suelin. Dia tahu betapa kuatnya dia dan dia tampak tidak sakit sama sekali. Faktanya, dia ingin memanfaatkannya. Bab 644. Jantung Suelin berdebar seperti gila. Ayo sayang, masuklah ke dalam selimut. Kata Li Qingfeng sambil masuk ke dalam selimut, suaranya dan sorot matanya penuh kegembiraan. Warna selimut di ruangan itu bluder putih, persis seperti kulit Suelin yang cantik dan halus. Bulu mata Suelin yang panjang bergerak-gerak. Ia masih enggan berselimut bersama Li, tetapi Li Qingshan mencengkeram lengannya dan menariknya ke tempat tidur, sementara ia menjerit. Selimut bluder itu sangat besar dan nyaman serta ukurannya sempurna untuk dua orang. Li Lili mendekap tubuh Suelin. Jarak mereka begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar napas dan detak jantung satu sama lain. Bang, bang, bang. Detak jantung Suelin terus bertambah cepat sementara wajahnya memerah seperti buah kesemek yang robek. Ia menegangkan tubuhnya karena takut. Jangan khawatir, gadis kecil berkerudung merah, serigala besar yang jahat itu akan baik padamu. King Fengli menyeringai dan mengulurkan cakar serigalanya, mencengkeram pantat Suelin. Bau menggoda yang dipancarkan Suelin membuat King Fengli merasa sangat nyaman dan pusing. Serigala besar jahat, jangan ganggu si kerudung merah, bisik Suelin dengan suara lirih. Jika tidak mendengarkan dengan saksama, Li Qingshan pasti akan melewatkannya. Jangan khawatir. Serigala besar yang jahat itu tidak akan menindas si kerudung merah. Setelah berkata demikian, tangan-tangan Li dengan diam-diam meraba-raba Suelin. Kasihan Suelin telah dimanfaatkan sepenuhnya sejak dia tidur dengan King Fengli. Li sangat senang karenanya. Ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan Suelin. Wajahnya kini semerah matahari terbenam. Bang! Tepat ketika King Fengli bersenang-senang menindas Suelin, mereka dikejutkan oleh suara keras dari lantai bawah. Sial, gempa bumi. Li Qingfeng sangat kesal dan mengumpat. Tidak ada yang akan senang diganggu dengan suara keras seperti itu. Suelin juga terkejut mendengar suara itu dan membuatnya tampak pucat. Sayang, tetaplah di sini. Aku akan turun ke bawah dan melihat siapa orang bodoh yang memecahkan barang-barang. Li Qingshan berdandan rapi dan turun ke bawah dengan marah. Li Qingfeng hendak memberi pelajaran pada orang itu, tetapi ia terkejut dengan apa yang dilihatnya di lantai bawah. Ayah mertuanya sedang memecahkan TV, dan dari sanalah suara itu berasal. Li Lili baru saja mengumpat si tolol yang menghancurkan benda itu, dan sekarang dia tahu itu ayah mertuanya. Seharusnya aku tidak mengumpat. Bagaimana mungkin aku mengumpat ayah mertuaku sendiri? Namun, si Lin memang terlihat aneh saat itu. Dia terus berteriak dan memecahkan TV, lalu remote control, lalu cangkir teh, vas, lantainya sudah berantakan. Xiao Yunmu dan Hai Lin terlalu takut untuk menghentikannya melihat betapa gilanya si Lin dalam melakukan segalanya. Bu, ada apa ini? Apa kepalanya ditendang keledai atau ini epilepsi yang tidak kita ketahui? Ditendang keledai. Epilepsi. Xiao Yunmu tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap ucapan Lili. Ya, itu salah ayah mertuamu. Tapi bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentangnya? Kakak ipar, berani sekali kau bilang kepala ayah ditendang keledai, kata Hai Lin dengan penuh kekaguman dan kekaguman di matanya. Dia sangat takut pada ayahnya, jadi saat ini, dia sangat senang melihat otoritas ayahnya ditantang. King Feng, dia ayah mertuamu. Dia hanya mabuk. Bukan karena dia ditendang atau terkena epilepsi. Xiao Yunmu menatapnya dan berkata dengan nada tidak senang. Mendengar nada tidak menyenangkan dalam suaranya, King Feng Li tersenyum malu. King Feng tahu dia baru saja membuat komentar yang tidak pantas, tetapi dia kesal karena diganggu oleh orang yang memukulnya tepat di tengah-tengah perundungannya terhadap Suelin. Dan itu membuatnya marah dan berkomentar. Bu, ibu salah dengar. Aku tidak bilang kepalanya ditendang keledai. Maksudku, dia penari yang hebat. Lihat gerakannya yang halus dan langkahnya yang lincah. Dia pasti tidak sengaja memecahkan TV. Kata Li Qingfeng sambil melirik si Lin dengan belak-belakan. Masalahnya, semua barang di rumah ini sangat mahal. Suelin menghabiskan banyak uang untuk itu dan sudah lama memilikinya. Sekarang semuanya hancur karena dia. Kalau saja si Lin bukan ayah mertuanya, Li Qingfeng pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Omong kosong, kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang kita miliki hanya karena kau ayah mertuaku. Si Lin kehabisan barang untuk dihancurkan di ruang tamu, dia mengeluarkan tongkat kayu dari balik pintu dan menghancurkannya ke arah Hai Lin. Kakak ipar, tolong. Ayah mau memukulku. Hai Lin berteriak minta tolong kepada King Feng Li.
Sekarang, King Fengli tahu bahwa ayah mertuanya tidak bisa minum banyak alkohol karena dia akan menjadi orang yang menyebalkan setelah beberapa gelas. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak minum bersama Silin lagi karena dia pemabuk berat. Silin mengejar Hailin berkeliling ruangan, dan Hailin sudah beberapa kali tertabrak karena ia berlari lambat. Ia tampak sangat menyedihkan berlarian dengan beberapa memar di wajahnya. Lili King Feng tahu ini harus dihentikan sebelum Hailin terluka parah. Lagi pula, ini rumahku sendiri, dan ini seharusnya tidak terjadi di sini. Itu akan jadi lelucon besar. Shoo! King Fengli langsung menghampiri Silin dan menangkap tongkat itu tepat sebelum mendarat di Hailin. Silin mabuk, tetapi ia tetap sadar. Melihat tongkatnya direbut, ia berbalik dan memukulkannya ke arah Li King Feng. Li King Feng tahu bahwa dia adalah ayah mertuanya. Namun, dia tidak membiarkan Silin memukul dirinya sendiri. Karena itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan bagian belakang kepala Silin. Bang! Silin memutar matanya dan pingsan ke lantai. Kakak ipar, apakah kau membunuh ayahku? Teriak Hailin melihat Silin pingsan. Xiao Yunmu berlari menghampiri dengan tergesa-gesa dan berkata, King Feng, ayah mertuamu baru saja mabuk. Tapi tidak perlu membunuhnya meskipun dia menghancurkan semua milikmu. Suelin turun ke bawah setelah mendengar suara keras itu. Ia mendengar ibunya mengatakan bahwa King Feng telah membunuh ayahnya tepat ketika ia melangkah masuk. Dia tidak dekat dengan ayahnya, tapi bagaimanapun juga, ayahnya tetaplah ayahnya. Ikatan keluarga tak bisa direnggangkan. Dia hampir pingsan ketika mendengar suaminya membunuh ayahnya. Sayang, kau benar-benar membunuh ayahku. Suelin bertanya dengan wajah pucat pasi. Bab 645. Membunuh ayah mertua. Melihat wajah Suelin yang pucat, Li tidak tahu harus berkata apa. Siapa bilang aku membunuh ayah mertuaku? Kau boleh makan apa saja, tapi jangan bicara sembarangan. Kudengar ibu bilang kau membunuh ayahku. Suelin menunjuk Xiao Yunmu dengan wajahnya yang masih terlihat pucat. Xiao Yunmu tampak sepucat putrinya. Ia berkata dengan suara gemetar, King Feng, dialah yang salah karena menghancurkan barang-barangmu, tapi seharusnya kau tidak membunuhnya. Lili memutar matanya, Bu, aku tidak membunuhnya. Dia hanya pingsan. Pingsan. Jangan bohong. Xiao Yunmu tampak curiga. Ia tidak begitu percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja aku tidak berbohong. Aku bisa membangunkannya kalau kau tidak percaya padaku. Agar semua orang percaya padanya, Li King Feng menemukan sebuah baskom dan mengisinya dengan air. Ia menuangkan semua air di dalamnya ke tubuh ayah mertuanya, membuat semua orang tercengang. Memercikkan. Ayah mertuanya tiba-tiba terbangun karena air dingin yang membasahi sekujur tubuhnya. Ia kesulitan berdiri. Harus diakui, air dingin adalah cara terbaik untuk membangunkan si pemabuk. Ia sudah setengah sadar. Ayah, kamu masih hidup. Melihat Silin bangun, Hailin bertanya dengan heran. Bang! Silin menamparkan bagian belakang kepala Hailin dan berteriak, ayahmu bernapas dengan sempurna, beraninya kau mengutukku untuk mati. Hailin tampak getir melihat Silin kembali bersemangat. Aku khawatir padamu karena kau terlihat sangat lesu tadi. Silin terbangun, dan semua orang merasa lega. Xiao Yunmu dan Suelin tahu bahwa mereka telah berbuat salah kepada Li King Feng, jadi mereka menatapnya dengan tatapan menyesal. Li King Feng tidak terlalu peduli dengan perlakuan buruk ibu mertuanya, tetapi Silin tidak senang disiram seember air dingin entah dari mana. Nak, kenapa kau menyiramku dengan air dingin? Silin memandang Li Qingshan dari sudut. Ia merasa semakin marah melihat ember kosong di tangannya. Li King Feng merasa kasihan pada Silin. Ada benjolan yang jelas terlihat di dahi Silin akibat pukulannya, dan pakaiannya basah kuyup oleh air dingin di cuaca dingin ini. Ayah terlalu mabuk, jadi aku membantu ayah agar sadar, jelas King Qingli. Silin mengerutkan kening dan ingin marah padanya, tetapi Xiao Yunmu menghentikannya. Cukup, lihat sekeliling ruang tamu, kau memecahkan TV, cangkir, dan meja. Aku yakin kau pasti sudah membakar rumah kalau bukan karena King Feng. Mendengar ini, Silin berbalik ke arah ruang tamu dan menyadari bahwa memang ada yang berantakan. Hampir semuanya rusak. Silin tahu kalau ia cenderung mengamuk saat mabuk, dan rupanya itulah yang baru saja terjadi. Ia merasa malu melakukannya di rumah menantunya dan merusak semua barang di ruang tamu mereka. Saking malunya, Silin ingin mencari celah di lantai dan bersembunyi di sana. Betapapun malunya, Silin tak pernah meminta maaf kepada menantunya. Ia tahu itu semua salahnya, tetapi terlalu memalukan untuk meminta maaf. Xiao Yunmu langsung menyadari apa yang terjadi dan berkata, kamu basah kuyup karena air dingin. Kenapa kamu tidak ganti baju dan istirahat saja supaya tidak sakit? Nak,
Aku akan ganti baju dan tidur dulu. Silin tersenyum pada King Feng Li dan bergegas pergi. King Feng, aku akan mengganti kerugianmu, kata Xiao Yunmu setelah Silin pergi. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, jangan khawatir. Kita ini keluarga, mana mungkin aku minta uang dari ibu. Aku bisa beli yang baru besok. Tentu saja, dia tidak bisa meminta ibu mertuanya untuk membayarnya kembali. Dia harus mengurusnya sendiri karena reputasinya akan buruk jika orang-orang tahu. King Feng, aku akan pergi mengurus ayah mertuamu. Istirahatlah yang cukup. Xiao Yunmu tersenyum dan pergi dengan malu juga. Sun Lin melihat sekeliling ruang tamu dan merasa kesal karena TV dan cangkir teh kesayangannya pecah. Kalau orang lain, Su Elin pasti sudah menamparkan wajah mereka. Tapi sekarang, karena orang itu ayahnya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sayang, jangan marah. Aku akan menemanimu berbelanja TV dan satu set cangkir teh baru, kata King King sambil menggenggam tangannya. Su Elin mengangguk. Tak ada yang bisa ia katakan selain setuju. Karena drama besar yang diciptakan Silin barusan, King Feng Li dan Su Elin sama-sama merasa sedikit canggung setelah kembali ke atas dan melupakan kegembiraan yang mereka alami. Su Elin berbaring di tempat tidur dengan Li King Feng memeluknya. Dia tidak memanfaatkannya karena tahu suasana hatinya sedang tidak baik. Mereka berdua tertidur tanpa menyadarinya. Di daerah rawa abadi di hutan benua Tiger. Raja buaya kali ini tidak membunuh seekor buaya. Sebaliknya, ia berdiri di punggung seekor buaya dan memerintahkannya untuk bergerak maju. Yang mengejutkan semua orang, dia ternyata mengendalikan seekor buaya. Karena buaya adalah hewan yang sangat ganas, jauh lebih mudah membunuh buaya daripada mengendalikannya. Tidak, bahkan tidak bisa mengendalikannya, dia jelas telah menjinakkan buaya ini. Mata biru Raja Buaya bersinar dengan sinar tajam. Ia tampak tak terkalahkan saat berdiri di punggung buaya itu. Ia perintahkan buaya itu untuk berjalan-jalan di rawa-rawa dan kembali ke tepi sungai. Seorang pemuda berjalan ke arahnya segera setelah dia sampai di bank. Raja Buaya, Raja Pembunuh Bah telah dibunuh oleh Raja Serigala, kata pemuda itu dengan nada berat. Sampah, bagaimana mungkin dia menyebut dirinya Raja Pembunuh Benua Harimau padahal dia bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Serigala. Raja Buaya mencibir dan mencemooh. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan kepala tertunduk, Tuan, ada berita lain selain kematian Bah. Raja Serigala telah menantangmu di dunia bawah dan menyatakan bahwa ia ingin menantangmu di arena dunia gelap dalam 3 hari. Tantang aku. Raja Buaya tercengang lalu mencibir, dasar bodoh. Seorang Raja Benua Serigala ingin menantangku, Raja generasi tua dari 10 tahun yang lalu. Raja Buaya, tantangannya sudah dikeluarkan. Haruskah kita menerimanya? Tentu saja. Pergilah ke arena benua harimau dan buat pengumuman. Aku, Raja Buaya, akan menumbangkan kepala Raja Serigala sendiri dalam 3 hari. Baik, Raja Buaya. Pria berpakaian hitam itu membungkuk sopan dan pergi. Bab 646. Su Elin bertemu dengan Peng Qi. Keesokan harinya, Xiao Yunmu bangun pagi-pagi. Mungkin karena Silin memecahkan TV dan peralatan elektronik lainnya tadi malam, ia merasa kasihan dan sengaja bangun sedikit lebih awal, berharap bisa berperilaku baik. Ibu mertua, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Ketika dia bangun, Li King Feng mendapati Xiao Yunmu sedang sibuk membersihkan ruang tamu. King Feng, aku hanya ingin merapikan ruang tamu. Xiao Yunmu merasa sedikit malu. Ia telah membersihkan semua yang pecah tadi malam. Pecahan kaca di ruang tamu, seperti TV pecah, cangkir teh, dan sebagainya, sangat mungkin melukai kaki. Setelah selesai membersihkan, Xiao Yunmu mencuci tangannya dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Awalnya, Lili ingin memasak sendiri agar Li bisa beristirahat. Namun, ibu mertuanya tidak setuju dan bersikeras memasak, meminta Lili untuk tidur lagi. Xiao Yunmu memang ibu mertua yang baik. Setiap kali ia datang ke rumah Lili, ia selalu memasak untuk mereka, tidak seperti beberapa ibu mertua yang menganggap diri mereka sebagai ratu dan menunggu untuk dilayani di rumah menantu laki-laki mereka. Bisakah Lili King Feng tidur? Tentu saja tidak, dia juga terlalu malu untuk tidur karena ibu mertuanya sedang memasak. Lili pergi ke dapur untuk membantu ibu mertuanya mencuci dan memotong sayuran. Dibandingkan dengan satu orang, jelas 2 orang memasak lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka telah menyiapkan 4 hidangan dan 2 sup, yang terasa sedikit lebih banyak dari biasanya, karena jumlah orangnya lebih banyak. Saat sarapan siap, Su Elin sudah bangun, begitu pula Hailin yang tidur di sofa ruang tamu. Jadi, semua orang kecuali Silin. Sebenarnya, Silin sudah lama bangun, tapi terlalu malu untuk keluar. Lagi pula, dialah yang begitu mabuk sampai-sampai memecahkan banyak barang di rumah menantunya.
Dia merasa dirinya terlihat buruk setelah sadar. Xiao Yunmu tahu apa yang dipikirkan Silin, jadi dia masuk ke kamarnya dan mengajaknya sarapan. Namun Silin menolak keras, tak ada yang bisa membujuknya keluar kecuali mereka menculiknya. Lily dan yang lainnya harus sarapan dulu, lalu meninggalkan Silin sendirian di kamarnya. Silin tergoda oleh aroma harum masakan dari ruang tamu, tetapi tetap merasa malu dan enggan keluar kamar untuk menghadapi menantunya. Setelah sarapan, Hailin pergi ke sekolah sementara King Fengli akan membeli beberapa peralatan listrik dengan Suelin. Silin tidak keluar dari kamarnya sampai Li Qingfeng dan Suelin meninggalkan villa. Ia bertanya, sayang, apakah Sue kecil dan menantunya masih ada? Xiao Yunmu mengeluh, mereka semua sudah pergi, sekarang kau tahu bahayanya minum. Sudah berapa kali kukatakan untuk tidak minum? Kau tidak mendengarkanku. Lihat apa yang telah kau lakukan pada rumah menantu kita. Silin tersenyum malu dan berkata, ayo pergi juga. Xiao Yunmu sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi Silin mendesaknya untuk segera pergi karena dia takut berhadapan dengan menantunya dan menganggap tadi malam sebagai hari paling memalukan dalam hidupnya. Untungnya, Li Qingfeng tidak berpikiran sempit dan tidak berdebat dengan Silin. Jika ada orang lain yang berani menghancurkan barang-barang di rumahnya, Li Qingfeng akan langsung menghajarnya dan mengajarinya cara berperilaku baik. Suelin pergi ke bengkel dan mengendarai BMW-nya. Ia mendudukkan Li Qingfeng di kursi penumpang, lalu membawanya ke pusat grosir peralatan listrik. Terletak di persimpangan stasiun kereta api dan terminal bus, mal berusia 60 tahun ini merupakan pusat grosir peralatan listrik terbesar. Berbagai macam peralatan listrik tersedia di mal ini, dan Anda bisa menemukan apapun yang Anda inginkan. Dimanapun Anda berada, stasiun kereta api selalu menjadi tempat paling semrawut di seluruh negeri. Sering terlihat pengci, penipuan lalu lintas palsu, pencurian dan perampokan, serta PSK di salon dan yang membagikan selebaran. Singkatnya, tempat ini adalah surganya orang-orang jahat. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya berlari dari sisi jalan yang lain dan langsung jatuh di depan mobil Suelin ketika dia baru saja mendekati stasiun kereta api. Aduh, sakit sekali. Kamu payah nyetirnya. Kamu nabrak aku. Wanita parubaya itu menangis sambil menutupi lututnya dengan tangan. Suara wanita parubaya itu begitu keras, membuat semua orang yang ada di sekitar stasiun kereta api berkumpul di sana. Bahkan ada yang mengepung mobil Suelin dan tidak membiarkannya pergi, memintanya untuk keluar dari mobil dan memberi ganti rugi kepada korban. Sayang, aku menabrak seseorang, apa yang harus aku lakukan, kata Suelin, yang wajah menawannya memucat. Melihat kerumunan di luar, Li Qingshan berkata, ayo turun dan memeriksanya. Ketika mereka keluar dari mobil, wanita parubaya itu menangis lebih keras karena ia mengetahui bahwa Suelin adalah orang kaya yang mengenakan pakaian bermerek mewah dan mengendarai BMW. Aha! Mendapatkan target yang bagus untuk dirampok hari ini, ia merasa sangat senang. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Suelin sangat baik hati, jadi dia menghampirinya dan bertanya dengan khawatir ketika melihat wanita parubaya itu menangis terseduh-seduh di tanah. Aha, wanita ini, meskipun cantik, sepertinya sangat mudah ditipu, dia sudah terpikat. Wanita parubaya itu begitu gembira hingga hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Namun karena ia berniat memeras Suelin, ia terpaksa menyembunyikan tawanya dan memasang ekspresi kesakitan. Nona, mobilmu menabrakku dan mematahkan kakiku. Sungguh malang nasibku hari ini. Aku baru saja pergi membeli bahan makanan untuk suamiku, tapi kau malah menabrakku, kata wanita parubaya itu sambil terus menangis terseduh-seduh. Sueli memucat dan merasa sedikit malu. Ia pikir ia mengemudi dengan baik, dan ia tidak tahu bagaimana ia menabrak wanita itu. Orang-orang di sekitar melihat wanita itu menangis begitu sedih sehingga mereka mulai berkomentar. Si cantik ini, kamu memang cantik, tapi kamu menabrak seseorang. Cepat beri dia ganti rugi. Ya, tidakkah kau lihat betapa menyedihkannya wanita itu? Tepat sekali, tepat sekali. Cepat bayar dia dan biarkan dia pergi ke dokter. Gawat kalau tulangnya yang patah sampai menyebabkan pendarahan dalam. Kerumunan di sekitar semuanya menyalahkan Sueli dan memintanya untuk memberikan kompensasi kepada korban. Suelin mengerutkan kening dan berkata pelan, Nyonya, berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya bisa membayarnya. Ikan itu terpancing, dan wanita parubaya itu merasa sangat senang. Ia berkata, kau telah memukul dan mematahkan kakiku, mengakibatkan pendarahan arteri. Aku tidak butuh banyak, cukup bayar aku 1 juta. 1 juta. Suelin mengerutkan kening. Ia pikir ia bisa membayar beberapa ratus yuan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi wanita parubaya di depannya, di luar dugaannya, malah meminta 1 juta, yang ternyata sedikit lebih mahal. Nona muda yang cantik, apa kau menolak memberiku ganti rugi? Kau memukul dan mematahkan kakiku.
Bagaimana bisa kau begitu kejam menolak membayarku? Wanita parubaya itu menangis lebih keras dan mengeluh kepada Suelin. Melihat wanita parubaya itu menangis, orang banyak menjadi makin marah dan meminta Suelin untuk memberikan ganti rugi kepada wanita itu. Jelas, ini pertama kalinya Suelin menghadapi situasi seperti itu, yang sama sekali berbeda dengan berbisnis. Orang-orang itu tidak hanya kasar, tetapi juga merepotkan. Apa-apaan ini, beraninya kau memeras istriku dan memerasnya untuk membayar. Mata King Fengli memerah karena marah, kilatan dingin melintas di matanya. Suelin berpikiran murni, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kekacauan di sekitar stasiun kereta api atau sisi gelap hati orang-orang. Tapi King Fengli tahu betul, dan wanita parubaya itu memang ahli dalam melakukan pengci, yang menipu dan memeras orang tak bersalah. Hei, Bu, Anda bilang kaki Anda patah karena pendarahan arteri. Tapi di mana darahnya? Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tanya King Fengli sinis sambil tersenyum dingin. Bab 647. Bersikap kejam terhadap orang jahat. Mendengar kata-kata Lily, kerumunan di sekitarnya menoleh dan menatap wanita parubaya itu, memastikan tidak ada darah di kakinya. Bukankah dia bilang kakinya patah karena dipukul? Mengapa tidak ada darah sama sekali? Saat itu, beberapa orang mulai meragukan wanita parubaya itu. Stasiun kereta api itu sangat berantakan, mungkinkah wanita itu sedang melakukan pengci? Melihat sikap orang banyak, sedikit kepanikan terpancar di mata wanita parubaya itu. Ia menatap tajam ke arah Li Qingfeng dan menyalahkan semua ini padanya. Jika Li Qingfeng tidak menunjukkan bahwa tidak ada darah di kakinya, ia tidak akan bersikap pasif seperti ini. Wanita parubaya itu mengerjap dan melirik seorang pria parubaya berambut pendek di antara kerumunan. Pria itu mengangguk, lalu tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan menghampiri wanita itu. Sayang, kakimu berdarah. Pengemudi yang kejam. Pengemudi itu memang berniat membunuhmu. Saat menabrak wanita itu, pria parubaya berambut pendek itu mengeluarkan sekantong kecil darah dari sakunya dan langsung menyiramkannya ke kaki wanita itu tanpa disadari. Tiba-tiba, banyak darah muncul di kaki wanita itu. Orang-orang di sekitarnya semua menunjukkan simpati di mata mereka dengan perasaan bahwa wanita itu benar-benar malang, ketika mereka melihat darah di kakinya. Meskipun pria parubaya berambut pendek itu melakukannya secara diam-diam dan tidak seorang pun memperhatikannya, King Fengli telah menemukan bahwa darah yang digunakan pria itu sebenarnya berasal dari ayam, bukan manusia. Bayar kami. Kau memukul dan mematahkan kaki istriku. Cepat beri kami ganti rugi, teriak pria parubaya itu dengan wajah muram. Harus diakui, para pelaku pengci ini tidak hanya profesional, tetapi juga merajalela. Mereka berani melakukan pemerasan di siang bolong. Li Qingfeng tersenyum dingin dan berjalan ke arah pria parubaya itu, lalu bertanya, saya punya pertanyaan, jika patah kaki saja bisa bernilai 1 juta yuan, lalu berapa banyak uang yang harus kita bayar untuk membunuh istrimu? Anak muda, kau beruntung sekali. Kau baru saja mematahkan salah satu kaki istriku. Kalau kau memukulnya sampai mati, kau harus membayar 10 juta. Silakan bertanya lagi, kalau kita bisa bayar 10 juta untuk membunuh istrimu, berapa yang bisa kubayar untuk memukulmu sampai mati? Kau bodoh. Tentu saja kau harus membayar 10 juta untuk membunuhku, sama seperti kau harus membayar istriku. Bagus sekali, ada 20 juta di kartu bankku, cukup untuk membunuh kalian berdua. Garis bawah. King Fengli garis bawah tersenyum tipis dengan tatapan sinis. Vroom. King Fengli berbalik dan masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan memutar setir, melangkah perlahan ke arah wanita dan pria parubaya itu. Berhenti, berhenti, anak muda, hentikan mobilnya. Melihat Li Qingfeng mengemudikan mobilnya untuk menabrak mereka, pria parubaya itu, yang gemetar ketakutan, langsung berteriak. Kau baru saja bilang membayar 10 juta bisa mengkompensasi setiap pembunuhan, jadi aku akan membunuh kalian berdua dan membayarmu 20 juta yang bisa kau belanjakan perlahan-lahan. Li Qingfeng tersenyum kejam dan terus mengemudikan mobil menuju wanita dan pria parubaya itu. Wanita parubaya yang terbaring di tanah tercengang. Ia mengira Lily setuju untuk membayarnya, tetapi di luar dugaannya, uang yang bersedia dibayarkan pemuda itu adalah untuk membunuh mereka, bukan untuk mematahkan kaki mereka. Melihat mobil yang mendekat, wajah wanita parubaya itu memucat. Ia hanya ingin mengambil uang dengan cara pengci daripada dibunuh. Jika ia benar-benar mati, mendapatkan uang sebanyak itu tidak ada gunanya. Suara mendesing. Wanita parubaya itu tiba-tiba bangkit dari tanah, berlari dengan langkah panjang, dan tampak tidak terluka. Sedangkan kaki yang patah, ternyata sangat lentur sehingga tidak terluka sama sekali. Sial, mereka baru saja melakukan pengci. Pantas saja mereka larinya cepat sekali, kakinya ternyata tidak patah. Benar, lihat darah di tanah, itu bukan darah manusia sama sekali, itu darah ayam.
Sungguh memalukan. Anak muda itu cukup pintar untuk menakut-nakuti orang jahat dengan ancaman akan memukul mereka sampai mati. Orang-orang di sekitar berkomentar dan menjadi marah. Setelah menyadari triknya terbongkar, pria parubaya itu berbalik berharap bisa kabur juga. Namun, Li Qingfeng mencengkeram kera pria itu dan berkata dengan dingin, "Mau kemana kau? Lepaskan aku." Pria parubaya itu memucat dan berteriak. Li Qingfeng mencibir dan berkata, "Membiarkanmu pergi. Kau sudah melakukan pengci pada banyak orang di stasiun kereta ini, kan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran karena yang lain tidak berani." King Feng Li mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke arah pria parubaya itu, hingga menyebabkan kaki kiri pria itu patah. "Ah, kakiku!" teriak pria itu. Kali ini ia tidak berpura-pura, dan memang benar kakinya telah dipatahkan oleh Li Qingfeng. "Ini hukuman untukmu, dan aku akan mematahkan kedua kakimu jika kau terus melakukan pengci." Li Qingfeng tersenyum dingin, lalu melempar pria yang berteriak itu ke pinggir jalan. "Sayang, ayo kita beli peralatan listrik." Li Qingshan tersenyum tipis, lalu berjalan menuju pusat perbelanjaan peralatan listrik bersama Suelin. Pria parubaya pucat di belakang mereka menatap Li Qingfeng dengan tatapan penuh kebencian. Alasan dia berani melakukan pengci di sini adalah karena dia kenal seseorang yang berhubungan dengan para gangster. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan pengci di sini. "Anak muda, beraninya kau mematahkan kakiku dan menghentikanku mencari uang. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Pria parubaya itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon, wajahnya penuh dendam. "Saudara rambut hijau, saya dipukuli hari ini saat melakukan pengci. Anda harus membalaskan dendam saya." Pria parubaya itu berbicara melalui telepon. "Apa, berani-beraninya ada yang menghalangi kita menghasilkan uang? Di mana kalian sekarang? Aku sudah kirim anak buahku untuk menghajarnya," teriak si rambut hijau melalui telepon. Sebenarnya, pria dan wanita parubaya itu kebanyakan berprofesi sebagai pengci dan sebagian dari penghasilan mereka akan diserahkan kepada si rambut hijau berkat kerja sama mereka. King Feng Li memukuli pria parubaya itu dan membeberkan bisnis pengci mereka, yang mengakibatkan kerugian uang mereka, oleh karena itu mereka menjadi sangat marah. "Saudara rambut hijau, saya ada di pusat grosir peralatan listrik di sebelah stasiun kereta api," kata pria parubaya itu. "Tunggu saja, aku akan segera datang bersama anak buahku." Si rambut hijau menutup telepon setelah mengatakan itu, lalu pergi ke pusat grosir peralatan listrik bersama sekelompok orang. Saat itu, Lily dan Lin Sue sedang memasuki pusat grosir peralatan listrik, jadi mereka tidak tahu tentang balas dendam yang akan dilakukan pria parubaya itu. Namun, meskipun ia tahu apa yang akan terjadi, ia tidak akan mempedulikannya. Terlalu banyak orang jahat di masyarakat, dan karenanya, selalu ada seseorang yang harus memberi mereka pelajaran. Pusat grosir peralatan listrik 10 lantai itu merupakan tempat yang sangat luas, menempati lahan seluas lebih dari 1000 hektar, dengan segala jenis peralatan listrik seperti TV, mesin cuci, lemari es, AC, dan pembersih udara, serta telepon seluler, dan masih banyak lagi. Tentu saja, ada banyak orang di sini. Saat memasuki mal, Li dan Suelin merasa mal begitu ramai sehingga orang-orang berjalan berdesakan, dan mal itu penuh sesak. "Sayang, banyak sekali orang di sini. Suelin jarang datang ke sini, dan kebetulan hari ini akhir pekan, jadi jumlah orangnya sangat banyak, jadi dia merasa sedikit tidak nyaman." "Tidak apa-apa. Kamu bisa berjalan pelan-pelan." Li Qingfeng memegang salah satu tangan kecil Suelin dan naik ke lantai 2. Lantai 2 pusat grosir peralatan listrik ini sebagian besar menjual TV, yang sebagian besar berupa TV LCD dan TV kabel, mulai dari ukuran 19 inci hingga 50 inci. Selain itu, terdapat berbagai merek TV termasuk Hisense, Changhong, Skyward, TCL, Kongka, LeTV, Amoy, dan sebagainya. Untuk sementara waktu, Li dan Lin Sue sama sekali tidak tahu merek mana yang harus dibeli, karena mereka terpesona oleh beragam merek yang membingungkan. Bab 648-10% kekuatanku. King Feng Li dan Suelin dihentikan oleh seorang wanita muda saat mereka baru saja naik ke lantai 2 toko TV. "Pria tampan, gadis cantik, kemarilah, lihat LeTV kita, yang sedang sangat populer sekarang." Wanita muda itu tampak sangat modis, mengenakan rok mini dengan riasan bedak pucat dan lipstik di wajahnya. Saat melihat King Feng Li, wanita muda itu mulai menggodanya dengan antusias, seolah-olah dia tidak menjalin hubungan dengan seorang pria selama beberapa bulan. "LeTV." Li Qingfeng mengangkat salah satu alisnya. Ia pernah mendengar tentang merek TV ini, yang belakangan ini sangat populer karena iklannya yang begitu banyak, dan juga memainkan peran penting di bidang TV pintar. Dealer Skyward di sebelahnya adalah seorang pria gemuk parubaya. Setelah menyadari bahwa Li Qingfeng akan ditarik oleh wanita muda itu,
ia menjadi khawatir dan langsung berkata, "Pria tampan, coba lihat TV Skywatch-ku, mereknya besar dan berkualitas tinggi." "Bung, kemarilah untuk melihat TV Hisense-ku, kualitasnya juga bagus," kata pemilik toko lain. Ia adalah seorang pemuda berusia 20-an, yang dulunya seorang tentara dan sekarang mengelola toko TV setelah pensiun. Orang-orang ini semuanya adalah pedagang TV yang menjual berbagai merek TV, dan mereka ingin agar King Feng Li membeli TV dengan merek mereka sendiri karena mereka dapat menghasilkan uang dengan menjual TV kepadanya. Melihat orang-orang di toko itu begitu antusias, Suelin tidak tahan lagi dengan situasi ini, jadi dia bertanya, "Sayang, menurutmu merek TV apa yang sebaiknya kita beli?" Lily juga bingung karena terlalu banyak merek TV di sini. Saat hendak memilih satu, puluhan gangster menyerbu dari lantai pertama. Para gangster, yang semuanya memiliki gaya rambut dan tato warna-warni, berpakaian mewah, dengan tongkat kayu di tangan mereka, tampak agresif dengan cara yang mengancam. Di depan gerombolan itu berdiri dua lelaki, seorang berambut hijau dan berjenggot, seorang lagi berambut pendek dan berusia setengah baya, yang merupakan orang yang melakukan pengci pada Suelin barusan. Dengan tongkat di tangannya dan gips di kakinya, pria parubaya berambut pendek, yang sepenuhnya bergantung pada tongkatnya, sekarang menjadi lumpuh. "Kakak rambut hijau, dialah yang mematahkan kakiku tadi." Pria parubaya berambut pendek itu menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata dengan galak. Dari segi usia, pria itu mungkin setua ayah si rambut hijau, jadi sungguh menjijikkan pria itu masih memanggilnya kakak rambut hijau. Di dunia nyata, kekuatan dan kekejaman adalah elemen terpenting seorang kakak, terlepas dari usia dan senioritasnya. Karena itu, kakaklah yang paling kuat dan paling galak. Si rambut hijau menyentuh anting-antingnya, lalu berteriak kepada orang-orang di sekitarnya yang hendak membeli TV, "Aku akan menghajar seseorang, enyahlah kalian kalau tidak mau mati." Kerumunan di sekitar langsung ketakutan dan berhamburan ketika mendengar kata-kata arogan si rambut hijau dan melihat puluhan gangster di sampingnya. Dimanapun mereka berada, mereka paling takut pada gangster, apalagi mengulurkan tangan yang tidak masuk akal. Bahkan para pemilik toko LeTV dan Skywatch pun begitu ketakutan hingga mereka kembali ke tempat masing-masing, apalagi orang-orang di sekitar. Karena mereka berbisnis di pusat grosir peralatan listrik, mereka pasti tahu tentang Green Hair, si tukang buli terkenal di sini. Semua orang bertingkah seperti pengecut, kecuali bos Hisense TV. Pemuda yang dulunya tentara itu keluar dan berteriak, "Ini Mal. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kita lakukan? Jelas, kita sedang memukuli seorang pria." "Kau bisa tersesat," kata si rambut hijau dengan nada meremehkan sambil menghisap rokok. "Apa-apaan? Di pusat grosir peralatan listrik di sebelah stasiun kereta ini, semua orang tahu namanya, si rambut hijau, dan semua pemilik toko sangat sopan saat bertemu dengannya. Kemana perginya si berandal itu? Beraninya dia menyusahkanku." Pemilik toko TV Hisense tersenyum dingin dan berkata, "Rambut hijau, pria ini ingin membeli TV di sini, jadi dia pelanggan saya. Kalau kamu berani mengganggunya, kamu harus minta izin dulu." "Nak, kau terlihat terlalu kasar, biarkan kakak mengajarimu cara berperilaku baik." Si rambut hijau tersenyum brutal, mengangkat tongkat di tangannya dan mengayunkannya ke arah pemiliknya. Sebagai seorang prajurit yang sudah pensiun, pemiliknya tidak buruk dalam bertarung, jadi dia langsung memegang tongkat kayu si rambut hijau dan mengangkat satu kaki untuk menendangnya mundur beberapa langkah. Karena si rambut hijau dipukul mundur di depan semua orang yang hadir, dia tidak mampu mempertahankan ekspresinya dan mulai menjadi sangat marah. "Teman-teman, maju dan pukul saja anak ini. Selagi kalian di sini, pukul juga dia," teriak si rambut hijau, menunjuk ke arah pemilik Hisense dan Li Qingfeng. Mendengar perintah kakak laki-lakinya, puluhan gangster itu mengangkat tongkat mereka dan mengayunkannya ke arah pemilik dan Qingfeng Li. Sekalipun pemiliknya seorang prajurit dan jago berkelahi, ia sanggup menghadapi 3 atau 4 orang, tetapi ia tidak sanggup melawan segerombolan orang dan tak lama kemudian ia telah dihajar oleh 7 atau 8 gangster. Li Qingfeng berdiri diam di tempat, tak bergerak, sampai seorang gangster mengayunkan tongkat ke arahnya. Li Qingfeng langsung merebut tongkat itu dari tangan lawan. Di mana tongkatku?" Rupanya, gangster itu tidak melihat bagaimana tongkatnya menghilang, jadi dia bertanya dengan bingung. "Tongkatmu ada di tanganku," kata Lily sambil memegang tongkat itu dengan acuh tak acuh. Gangster itu maju berharap merebut kembali tongkat itu dari tangan Lily, sementara Lily mengayunkan tongkat itu ke arah tubuhnya, secepat kilat. Gangster itu tertembak dan pingsan. Dia tangguh. "Ayo kita bersatu." Beberapa gangster meniupkan tongkat mereka ke arah Li Qingfeng secara bersamaan. Li Qingfeng mengulurkan tangannya untuk menarik Suelin ke belakangnya, lalu memukul kepala setiap gangster di depannya. Tiba-tiba, para gangster itu jatuh ke tanah tanpa sadar. Dasar sekelompok ayam lemah, sama sekali tidak menantang.
Sambil melirik beberapa gangster yang pingsan, Li Qingfeng berkata dengan nada meremehkan. Bagi King Feng Li saat ini, bahkan raja pun tidak mampu mengalahkannya, apalagi sekelompok gangster sosial. Setelah menyadari bahwa pemilik TV Hisense dipukuli oleh banyak berandalan, King Feng Li mengerutkan kening dan memutuskan untuk membantu pemilik itu karena dialah satu-satunya orang di sekitar mal yang berdiri menolong King Feng Li ketika si rambut hijau datang. "Hei, Bung, apa kau baik-baik saja?" tanya King Feng Li. Sekilas keterkejutan terpancar di mata pemiliknya, lalu ia menjawab, "Baiklah. Bagaimana dengan para gangster yang menyerangmu?" "Mereka tergeletak di tanah," kata Lili sambil menunjuk beberapa berandalan yang tergeletak di belakangnya, dengan acuh tak acuh. "Sial, mereka semua dikalahkan olehmu." Melihat orang-orang yang tak sadarkan diri itu, raut wajah pemilik toko berubah, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai seorang mantan prajurit, fisik pemiliknya masih sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka hari ini ia bisa bertemu dengan seorang jagoan yang mampu menjatuhkan beberapa berandalan dalam sekejap. "Bung, kamu memang berbakat." Pemiliknya mengacungkan jempol pada King Feng Li, katanya dengan kagum. "Mereka sangat lemah, sama sekali tidak tertarik. Aku hanya mengerahkan 10% kekuatanku." Garis bawah. King Feng Li garis bawah mengangguk dengan ekspresi tertekan. Bab 649. Keindahan misterius. Apa yang dikatakan Li Qingshan memang benar. Karena takut menghajar para berandal itu sampai mati, ia hanya mengerahkan 1/10 dari tenaganya, yang disebabkan oleh kerja kerasnya mengendalikan tubuhnya. Jika ia mengerahkan seluruh tenaganya, bisa dipastikan orang-orang itu akan terbunuh. Niat membunuh semakin kuat di dalam tubuhnya, yang tak bisa ia terus-menerus kumpulkan. Kalau tidak, kesehatannya akan terganggu, yang pada akhirnya akan membuatnya kehilangan akal sehat dan cepat atau lambat akan menjadi iblis. Jika kita perhatikan bahwa pria tersebut dapat menghajar beberapa orang hingga pingsan hanya dengan 10% dari kekuatannya, dapatkah disimpulkan bahwa ia juga dapat menghajar 100 orang dengan 100% dari kekuatannya? "Kakak, kemampuanmu sungguh luar biasa, hampir setara dengan Raja Prajurit." Pemiliknya mengacungkan jempol pada King Feng Li dengan tatapan kagum. Sebagai mantan prajurit, ia sangat mengagumi Raja Prajurit, karena Raja Prajurit begitu hebat hingga mampu mengalahkan puluhan orang. Namun, setelah bertemu dengan Li Qingfeng hari ini, pemiliknya berubah pikiran dan merasa bahwa Li Qingfeng lebih baik daripada Raja Prajurit karena Li Qingfeng masih bisa tetap tenang dan rileks setelah bertarung. Lili tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa, lalu menggambar lingkaran dengan tongkat di tangannya, menyapu orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, para berandalan di sebelah pemilik rumah jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Musuh-musuh Lili saat ini semuanya adalah raja dan master yang ahli dalam seni bela diri kuno. Karena itu, ia sebenarnya tidak tertarik sama sekali pada para berandal itu. Sayangnya, selalu ada orang-orang bodoh yang terus-menerus mengganggunya, yang membuatnya cukup tertekan. Setelah menyaksikan puluhan gangster itu tersungkur ke tanah, si rambut hijau memucat karena ngeri. Dia adalah pemimpin para gangster dan dia bukan orang bodoh, karena dia menyadari bahwa Li Qingfeng adalah seorang master dan dia telah membuat masalah dengan Li Qingfeng. "Tuan, ini salah saya hari ini. Saya harus segera pergi. Apakah Anda setuju?" Si rambut hijau mengerutkan kening dan berkata kepada King Feng Li. King Feng Li ingin tertawa, karena dia telah mengalahkan semua anak buah rambut hijau, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan rambut hijau pergi. "Mau pergi? Tinggalkan kedua kakimu dulu." Li Qingfeng tersenyum tipis dengan tatapan dominan. Rambut hijau memucat. Sebagai seorang gangster, ia tahu arti meninggalkan kaki adalah mematahkannya. "Anak muda, kusarankan kau jangan terlalu gegabah. Kau memang jago berkelahi. Tapi tahukah kau siapa bosku?" "Siapa? Katakan saja." "Katakan saja, aku terhubung dengan Ming Tai dari Sekte Tinju Besi, dan aku memberikan sebagian besar penghasilanku kepadanya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bertindak." "Sekte Tangan Besi, Ming Tai." Li Qingfeng mengerutkan kening, kilatan dingin melintas di matanya. Ia tahu betul tentang Sekte Tinju Besi, sebuah sekte seni bela diri kuno. Ia pernah mengalahkan putra kedua kepala sekolah seni bela diri terakhir kali saat ia pergi kencan buta dengan Xiao Yuesang. Li Lili teringat bahwa Ying Zhou, murid Sekte Tinju Besi, hadir saat itu dan kemudian dipukuli. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Sekte Tinju Besi lagi sekarang, dan sepertinya ia tidak bisa menyingkirkan sekte ini dengan ilmu bela diri kuno. "Rambut hijau, kalau kau pikir aku takut padamu hanya karena kau terhubung dengan Ming Tai dari Sekte Tinju Besi, kau salah besar." Si rambut hijau tersenyum dingin, lalu langsung menendangnya hingga tersungkur ke tanah. "Saudaraku, aku buta seperti kelelawar, tolong lepaskan aku." Si rambut hijau tampak ketakutan dan berbisik, memohon ampun.
Sulit untuk membayangkan bahwa si Pang sombong berambut hijau tadi telah berubah menjadi gadis lemah. Sekalipun si rambut hijau memohon ampun, Li Qingfeng tidak mau melepaskan si berandalan itu karena jika ia tidak cukup kuat, ia pasti akan dipukuli habis-habisan oleh si rambut hijau. Lagi pula, si rambut hijau adalah tukang buli terbesar di lingkungan ini, sehingga kemungkinan besar ia telah menyerang banyak orang. Li Qingfeng memutuskan untuk menegakkan keadilan hari ini. Kakak. King Feng Li langsung menjatuhkan si rambut hijau dan mematahkan kedua kaki berandalan itu dengan kaki kanannya sehingga si jahat itu tidak dapat lagi menyakiti orang lain. Adapun lelaki setengah baya yang melakukan penipuan kecelakaan lalu lintas palsu, sudah pasti bahwa King Feng Li tidak ingin melepaskannya, akibatnya ia juga mematahkan kedua kaki lelaki itu. Kak, kamu hebat sekali, dan kamu benar-benar menghukum orang jahat seperti ini. Kata pemilik toko TV Hisense sambil meludah. Terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. King Feng Li mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Sejujurnya, bahkan jika para gangster itu bersatu untuk melawannya di saat yang sama, King Feng tetap tidak akan peduli. Sebaliknya, ia tersentuh oleh fakta bahwa pemilik Hisense itu tiba-tiba muncul. Ada begitu banyak orang di sekitar tadi, tetapi pemilik ini adalah satu-satunya yang turun tangan dan membantu Li King Feng ketika yang lain takut melarikan diri. Pak. Tiba-tiba, seseorang bertepuk tangan di belakang. Seorang wanita berkostum kuno masuk ke dalam toko. Wanita itu sangat cantik, usianya tak lebih dari 25 tahun, dengan wajah oval dan alis seputih daun willow. Kulitnya yang putih dan lembut bagaikan batu giok terbaik, dan matanya seterang bintang. Ia begitu cantik hingga mampu menyaingi Suelin. Wanita itu mengenakan gaun kuno yang dengan sempurna memperlihatkan dada lembutnya dan pantat bulatnya, yang membuat pemilik Hisense tercengang seperti orang bodoh. Bahkan Li Qingshan merasa terkejut melihat kecantikan wanita itu yang begitu memukau. Raja Serigala memang Raja Serigala, menghadapi semut-semut itu hanya dengan 10% kekuatanmu. Wanita berkostum kuno itu berkata dengan tenang, nadanya penuh pujian. Jelaslah bahwa mengapa wanita dengan kostum kuno itu berkata demikian adalah karena dia mendengar dialog antara King Feng Li dan pemilik toko TV Hisense. Siapa kau? Tanya Li Qingshan dengan alis berkerut, matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Meskipun wanita dalam kostum kuno di depan tampak lemah lembut, King Feng Li merasakan sedikit kekuatan dahsyat darinya, yang sangat tersembunyi namun tetap begitu dahsyat hingga membuat King Feng Li sedikit gugup. Bahkan, King Feng Li ragu kalau wanita berkostum kuno itu lebih kuat daripada Black Impermanence, karena dia tidak pernah setakut itu bahkan saat bertarung melawan Black Impermanence. Jangan takut. Alasanku datang ke kota Laut Timur hanya untuk melihatmu. Wanita berkostum kuno itu tersenyum tipis, tetapi dengan nada arogansi yang tersirat. Aku tidak mengenalmu, dan kau sudah melihatku. Kau boleh pergi. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara dengan wanita itu lagi, karena ia merasakan sedikit kekuatan mengerikan darinya, yang membuatnya agak khawatir. Terlalu banyak orang di mal. Pergilah ke jembatan Laut Timur tengah malam nanti, sampai jumpa. Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus pergi? Raja Serigala, kau telah menghajar si rambut hijau, pelayan sekte tangan besi, jadi sebaiknya kau pergi jika kau tidak ingin menjadi sasaran balas dendam. Wanita berkostum kuno itu berkata dengan senyum misterius dan berbalik. Sekte tinju besi, terakhir kali aku sudah mengalahkan murid mereka, Ying Zhou. Bagaimana mungkin aku takut pada mereka? Li Qingfeng tersenyum dingin dan tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Bung, aku mau TV Hisense 50 inci. Tanpa mempedulikan wanita berkostum kuno yang menghilang, Li Qingshan berbalik dan berkata. Tidak masalah. Pemiliknya mengangguk dan memilih TV yang menampilkan gambar jernih dan berkualitas tinggi untuk diberikan langsung kepada Li. Setelah membeli TV, King Feng Li membawa Suelin untuk membeli beberapa perabot lagi, termasuk meja dan cangkir teh, dan kemudian dia berkendara kembali ke villa bersama Suelin. Mengenai janji tengah malam dengan wanita berkostum kuno, King Feng Li telah mengesampingkannya sejak lama. Bab 650. Tawaran perekrutan Xian Ziqin. Hari sudah malam ketika Lily dan Suelin membeli semua perlengkapan ruang tamu dan menyelesaikan instalasinya. Akibatnya, mereka tidak dapat pergi ke perusahaan karena sudah terlalu malam untuk bekerja. Karena makan malam itu hanya untuk mereka berdua, hidangannya relatif sederhana, hanya 2 mangkuk telur asin dan bubur babi tanpa lemak, ditambah 2 hidangan utama. Setelah makan malam, mereka berdua menonton TV sebentar, lalu tidur. Setelah seharian sibuk berbelanja, mereka berdua enggan bersuara karena sudah sangat lelah dan hanya ingin beristirahat. Berbaring di tempat tidur, King Feng Li tidak dapat tertidur karena dia terus teringat pada wanita misterius yang ditemuinya di siang hari, yang telah membuatnya terkesan dengan kekuatannya yang luar biasa. Baiklah, sebaiknya aku pergi menemui wanita berkostum kuno itu. Garis bawah.
King Feng Li garis bawah berpakaian, lalu meninggalkan villa di tengah kegelapan. Awalnya, ia tidak berniat bertemu dengan wanita berkostum kuno itu, tetapi entah bagaimana, Li King Feng merasa wanita itu agak aneh. Ia juga ingin menjelaskan seluk-beluk sekte tinju besi, jadi akhirnya ia memutuskan untuk menemuinya. Saat itu pukul 12 tengah malam. King Feng Li mengendarai BMW ke jembatan Laut Timur, yang merupakan bangunan penting kota Laut Timur dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Saat itu sudah larut malam, dan juga hari yang sangat dingin di musim dingin. Tidak ada pejalan kaki di jembatan, kecuali seorang wanita yang berdiri di sana. Wanita itu sangat cantik. Wajahnya yang oval bagaikan kerikil seputih salju, yang tetap berkilau bahkan di malam yang gelap, sementara alisnya yang seperti daun willow tampak anggun dan menawan. Dadanya yang besar dan bokongnya yang bulat begitu menggoda. Meskipun begitu, ia masih sepenuhnya tertutup oleh kostum kuno itu. Wanita dengan kostum kuno berdiri di jembatan seolah-olah dia datang dari zaman kuno, dengan aura seperti peri. Melihat kedatangan Li King Feng, wanita berkostum kuno itu berkata, "Raja Serigala, kau tepat waktu. Tahukah kau mengapa aku memintamu datang?" Li Lili menggeleng mendengar kata-kata wanita berkostum kuno itu. Kini ia bahkan tidak tahu namanya, apalagi apa maksudnya. "Siapa kau dan apa yang kau inginkan?" Li King Feng tersenyum tipis, memutuskan untuk mengumpulkan informasi wanita itu terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan. "Saya Nona Muda Xian Ziqin dari Istana Kaisar Api, dan saya datang ke sini untuk merekrut Anda ke Istana Kaisar Api." Wanita berkostum kuno itu berkata dengan nada biasa, tetapi terdengar seperti burung merak sombong yang meremehkan orang lain. Istana Kaisar Berapi-api. Li Qingshan mengerutkan kening, karena ini kedua kalinya ia mendengar nama ini. Pertama kali ketika ia berada di arena pertempuran Laut Timur. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang mengaku sebagai anggota Istana Kaisar Api, ingin merekrut Li Qingshan, tetapi ia menolak. Tak disangka, kali ini, wanita dari Istana Kaisar Api datang sendiri. "Maaf, aku suka kebebasan, dan aku tidak suka bergabung dengan sekte orang lain." Li King Feng tersenyum singkat, lalu langsung menolak Xian Ziqin. "Jangan buru-buru menolak, Raja Serigala. Istana Kaisar Api adalah kekuatan kelas atas dalam seni bela diri kuno, lebih kuat daripada kuil Shaolin dan Gunung Udang. Karena itu, kau berhak menjelajahi reruntuhan kuno jika bergabung dengan kami." Xian Ziqin melanjutkan dengan bibir merah yang sedikit cemberut. Seperti yang dapat dilihat dari namanya, Istana Kaisar Api yang didirikan oleh Kaisar Api dan Kaisar Kuning, telah ada sejak manusia diciptakan, dengan sejarah yang lebih panjang dari kuil Shaolin Buddha yang dapat ditelusuri kembali ke masa prasejarah. Mendengar kata-kata Xian Ziqin, Li Lili tercengang sesaat, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Shaolin dan Wudang dianggap sebagai tempat suci seni bela diri, bagaimana mungkin Istana Kaisar Api bisa lebih kuat daripada tempat suci seni bela diri? Li King Feng pernah tinggal di luar negeri sebelumnya, dan baru kembali ke Huaxia untuk waktu yang singkat, jadi ia tidak begitu mengenal Huaxia. Meskipun demikian, ia pernah mendengar tentang Kaisar Api dan Kaisar Kuning, yang merupakan leluhur bangsa Huaxia, dengan sejarah 5.000 tahun. "Raja Serigala, kau pasti tahu tentang Raja Naga karena kalian berdua adalah raja." "Ya, aku kenal dia. Raja Naga memang hebat. Baiklah, kukatakan padamu, bahkan Raja Naga pun tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Kaisar Api. Bulan lalu, Raja Naga tua dari Gunung Naga Ilahi mengirim Raja Naga ke Istana Kaisar Api atas rekomendasi seseorang, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk menyapu lantai." Xian Ziqin merapikan rambut dahinya, lalu berkata dengan lembut, "Apa? Raja Naga pergi ke Istana Kaisar Api untuk menyapu lantai?" Wajah King Feng Li memucat, dia tidak terkejut, melainkan ngeri. Meskipun Raja Naga dikalahkan oleh Lili, ia tetaplah Raja Benua Naga, dengan kekuatan puncak di level SSS, yang sangat kuat dan perkasa. Selain itu, Raja Naga juga bertanggung jawab atas keselamatan ketua kelas atas. Bagaimana mungkin orang seperti itu sekarang menyapu lantai di Istana Kaisar Api? Setelah menyadari keterkejutan dan kengerian yang ditunjukkan oleh King Feng Li, Xian Ziqin merasakan perasaan campur aduk antara bangga dan jengkel, karena pria itu belum setuju untuk ikut bergabung. "Raja Serigala, sejujurnya, Istana Kaisar Api kami telah ada sejak manusia diciptakan, melewati banyak dinasti, bahkan Kaisar Shi Huangdi dan Kaisar Wu dari Han pun pernah mengandalkan kami. Karena kekuatan Istana Kaisar Api berada di luar imajinasimu, bergabung dengan kami sepenuhnya akan menguntungkanmu." Xian Ziqin melanjutkan, tetapi apa yang dikatakannya bahkan lebih mengejutkan. Sambil menekan rasa terkejut di benaknya, King Feng Li bertanya, "Dengan bergabung dengan Istana Kaisar Api, manfaat apa yang bisa aku dapatkan?" "Manfaatnya?" Xian Ziqin tersenyum dan berkata singkat, "Raja Serigala, bergabung dengan Istana Kaisar Api, adalah manfaat terbaik yang bisa kau dapatkan.
Lili Qingfeng agak tidak senang dengan jawaban Xian Ziqin. Raja Naga pun bergabung dengan Istana Kaisar Api dan berbalik untuk menyapu lantai. Ia tidak akan melakukannya jika mereka memintanya menjadi petugas kebersihan juga. Nona Qin, meskipun Istana Kaisar Api cukup kuat, aku tidak tertarik sekarang, jadi aku tidak akan bergabung. King Feng Li menggelengkan kepalanya, dan menolak lagi. Setelah ditolak 2 kali berturut-turut, secerca ketidakpuasan muncul di mata Xin Ziqin, dan ia berkata, Raja Serigala, apa kau pikir kau sangat kuat? Kukatakan padamu, Ketua Sekte Iron Fist Sect adalah ketua tingkat surga tinggi. Sekarang setelah kau membuat Iron Fist Sect kecewa, hanya akan ada jalan buntu di depanmu, kecuali kau bergabung dengan kami. Nona, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sudah waktunya untuk pergi. Li Qingfeng tersenyum tipis, berbalik, dan meninggalkan jembatan. Alasan mengapa King Feng Li datang malam ini adalah karena dia sedikit tertarik pada Istana Kaisar Api, tetapi dia segera kehilangan minatnya saat mendengar bahwa Raja Naga bertanggung jawab untuk menyapu lantai di sana. Sebenarnya, Li Qingfeng tahu bahwa Istana Kaisar Api itu kuat, kalau tidak, Raja Naga tidak akan menjadi petugas kebersihan di sana. Namun, Li Qingfeng memiliki harga diri, jadi dia tidak mau melakukan pembersihan di Istana Kaisar Api. Dengan ekspresi wajah yang sedikit berubah, Xian Ziqin menatap punggung King Feng Li, menyipitkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Awalnya ia yakin bahwa King Feng Li pasti akan setuju untuk bergabung asalkan ia menjelaskan kepadanya tentang kejayaan Istana Kaisar Api, tetapi tanpa diduga, ia menolak pada akhirnya. Setelah dia meninggalkan jembatan dan menyeberangi 2 blok, King Feng Li tiba-tiba berhenti, karena ada 2 pria di depan yang menghalangi jalannya. Di antara keduanya, yang satu bernama Ying Zhou, sedangkan yang satu lagi adalah seorang pemuda berusia 20-an, berkulit gelap, mengenakan perlengkapan seni bela diri, dan memancarkan kekuatan yang kuat dan mengerikan. Tuan Muda Sekte, dia adalah King Feng Li, orang yang mengalahkanku sebelumnya, dan mematahkan kaki si rambut hijau kemarin. Sambil menunjuk ke arah King Feng Li, Ying Zhou berkata kepada pemuda di sampingnya dengan hormat. Ying Zhou selalu memperlakukan orang lain dengan arogan, tetapi saat menghadapi pemuda itu, dia berubah menjadi berperilaku sangat baik seperti seekor kucing yang penurut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.